Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Anggitasari, mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, Isra atau Saro artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah mempertahankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Kemudian secara bahasa, Mi'raj artinya naik. Sedangkan secara istilah, Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Najm ayat 13-18 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surah An-Najm ayat 13-18. Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan kesedihan yang Allah SWT berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW karena ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Nabi Muhammad SAW saat itu berumur sekitar 51 tahun atau biasa disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sejarah singkat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah SAW beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril. Setelah itu didatangkanlah Buraq yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq satu akar kata dengan barq yang artinya kilat. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah SAW memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik Buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Malik bin So'ah dijelaskan lanjutannya. Lalu aku bawa di atas punggung Buraq dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di Sidratul Muntaha ini, Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Setelah itu, Nabi Muhammad turun satu lapis, yakni langit ke-6, dan bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Musa bertanya, apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatmu, hai Muhammad? Nabi menjawab, sholat 50 kali. Spontan Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan, sebab umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Lalu Nabi Muhammad kembali melaksanakan saran Nabi Musa dan akhirnya syariat sholat tinggallah 5 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, akhirnya Nabi menaiki Buraq kembali menuju ke Mekah Mukarramah dan tiba di saat waktu subuh.
Jadi sejarah singkat Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab dari setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Rasulullah SAW menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Istilah Isra yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan istilah Mi'raj yaitu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah harus melewati 7 langit dan di setiap langitnya Rasulullah bertemu para nabi. Di langit pertama, Rasulullah bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian sampai ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk sholat 50 kali. Namun kemudian mendapat keringanan menjadi 5 waktu. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah dalam menyampaikan dakwah mengalami berbagai rintangan yang sangat berat. Maka dengan peristiwa ini menjadi terhibur. Yang kedua, setiap upaya kebaikan pasti ada rintangan dan kesulitan. Namun, apabila dilakukan dengan sabar dan ikhlas, akhirnya akan mendapatkan keberhasilan. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir memimpin para nabi. Islam sebagai agama yang sempurna, merupakan agama fitrah suci. Hikmah Isra Mi'raj yang keempat, masjid yang paling utama dalam sejarah umat Islam ada dua, yakni Masjidil Aqsa sebagai kiblat umat Islam yang pertama dan Masjidil Haram. Yang kelima, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat maka termasuk orang yang menegakkan agama. Yang terakhir, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad akan melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini sebagai pondasi dalam berdakwah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.